warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak Ibu Guru? Baik. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua kelas, pimpin doanya. Siap guru ya Rabbi. Siap mulai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Dulu ya Rabbi. Setelah kita berdoa ini, anak-anak Ibu Guru, biar kita semangat dalam belajar, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, Ibu Guru perhatikan. Sekarang Ibu Guru absen dulu ya. Siapa yang nama hari ini? Ya. Yang berjaga. Kenapa dia nggak masuk? Ya, sudah kalau begitu. Agar kita lebih semangat dalam belajar hari ini, mari kita nyanyikan salah satu lagu nasional. Semua amati video lagunya supaya kita pakai musik supaya lebih seru. Kita bersemangat hari ini. Siap
Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar ya. Setelah kemarin kita belajar KPK dan FPB, kita lanjut ke materi soal cerita KPK. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat. Tujuan pembelajaran soal cerita KPK itu mempunyai ciri-ciri. Di antaranya, biasanya soal cerita KPK itu menanyakan waktu. Selanjutnya, kata kunci yang ada pada soal cerita KPK yaitu setiap, sekali, bersamaan, bersama-sama, bersama lagi. Nah, soal cerita yang ada kata kuncinya tersebut biasanya diselesaikan dengan cara KPK ya. Supaya kalian lebih paham, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Yoga mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali dan Joni setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 1 April mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, mereka akan ke perpustakaan secara bersama-sama lagi pada tanggal. Nah, hebat. Pada soal cerita tersebut menanyakan waktu ya. Kita lihat dulu supaya kalian lebih jelas. Yoda setiap 3 hari sekali. Joni setiap 4 hari sekali. Nah, tanggal 1 April mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama. Yang ditanyakan, pada tanggal berapa lagi mereka ke perpustakaan bersama-sama lagi ya. Nah, anak hebat, soal tersebut bisa kita selesaikan dengan KPK. Seperti biasa, untuk menyelesaikan soal KPK, kita buat dulu pohon faktornya jika kalian belum paham faktorisasi primanya ya. Jika kalian sudah paham, bisa langsung saja. Oke, dulu contohkan, kita buat dulu pohon faktornya ya, dari 3. 3 itu sebenarnya sudah bilangan prima ya, maka faktorisasinya tetap 3. Tapi kita tetap bikin pohon faktornya nggak apa-apa ya. Tapi semuanya intinya sama. Soal cerita KPK dari nomor 1, 2, dan 3 itu ya sama cara penyelesaiannya. Nah, dari isi video yang tadi yang kalian tonton itu, adakah yang mau bertanya anak-anak mengenai isi video yang tadi ya? Oh ya, Nadia apa? Ya, kata kunci di sini, kata-kata yang ditemukan dalam soal cerita sebagai penandanya. Ingat bahwa kata kuncinya di sana ada kata setelah, terus tadi yang bersama-sama. Apa lagi ya? Dan bersamaan. Nanti kalau kalian menemukan kata seperti itu pada soal cerita, berarti itu soal cerita kan? Apalagi yang ditanyakan? Oh ya, Asta. Identifikasi. Ya, identifikasi itu di sini kita mengenali soal cerita itu dan soal cerita KPK itu kita kenali melalui ciri-cirinya tadi. Di ciri-cirinya di sana ada tentang waktu, terus ada kata kuncinya. Di sana kita mengidentifikasi, kita mengenali bahwa bentuk soal cerita KPK itu seperti ini. Bisa membedakan dengan soal cerita yang lain. Silakan yang lain, siapa yang mau tanya lagi? Oh ya, Asti. Boleh. Kita boleh pakai selain pohon faktor. Apa yang kita pernah pelajari dulu itu seperti kelipatan bilangan. Barulah kita tentukan dengan kelipatan kedua bilangan itu. Kita tentukan dulu, kita cari, kemudian kita cari kelipatan persekutuan. Barulah kita tentukan kelipatan persekutuan terkecil.
fotonya masing-masing ya? Ya, sudah kalau begitu. Ingat anak-anak itu dulu, nanti ibu guru akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam lembar kerja peserta didik itu akan disajikan sebuah soal cerita sama seperti yang tadi kalian tonton. Kalian cari penyelesaiannya seperti yang tadi kalian tonton. Nah, sekarang ibu guru akan bagikan LKPD, nanti dikerjakan berdasarkan beritanya ya. Dibagikan berdasarkan ini ditentukan kelompok 1 diketuai oleh Madia, terus kelompok 2 Askar, kelompok 3 Hasbi, kelompok 4 Asma. Ya, guru bagikan LKPD-nya. Anak-anak sebelum mengerjakan LKPD, buka dulu lihat petunjuk yang ada di LKPD itu. Buka dulu petunjuk yang ada di LKPD itu. Kemudian dibaca apa dari petunjuk itu. Ingat di sana dilihat petunjuknya dan baca petunjuknya. Baca petunjuk dari LKPD itu. Nah, setelah dibaca petunjuknya, kemudian dikerjakan LKPD-nya. Ya, silakan dikerjakan. Ingat di sana kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1. Ya, sebentar.
Tepuk tangan untuk Bapak Satu. Sekarang sebelum kita lanjut kita beri pengumuman. Ini semuanya. Ya. Kita mulai. 5, 4, 5.
bermanfaat